Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya nak? Semoga anak-anak ibu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak ibu, kita lanjutkan lagi pembelajaran tematik kita hari ini. Tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu ya nak. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, kita lanjutkan materi kita hari ini, yaitu masih tentang dongeng ya nak. Kemarin sudah ibu jelaskan apa itu dongeng. Dongeng adalah cerita hayalan yang bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu. Ya, sudah ibu jelaskan kemarin. Kemudian unsur-unsur di dalam dongeng. Apa saja unsur-unsur yang ada di dalam dongeng? Yang pertama adalah tokoh. Nah, apa itu tokoh? Tokoh itu para pelaku, orangnya yang ada di dalam dongeng. Kemudian ada latar. Latar itu apa? Tempat, waktu, atau suasana di dalam dongeng. Kemudian ada namanya watak tokoh. Apa itu? Sifat tokoh di dalam dongeng. Nah, sifatnya ya, sifat tokohnya orangnya tadi. Kemudian ada alur. Alur itu rangkaian peristiwa dalam dongeng. Nah, bagaimana alurnya? Ceritanya tentang apa? Nah, itu alur ya. Kemudian ada pesan atau amanat. Nah, pesan atau amanat ini apa yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, maksudnya apa? Pesannya apa setelah membaca dongeng itu? Ya, Nak ya. Di samping rumah Dayu banyak tumbuh pohon tomat. Ibu Dayu senang bercocok tanam. Dayu sering membantu ibu merawat pohon tomat. Saat merawat tanaman tomat, Dayu bernyanyi lagu tomat. Pohon tomat mulai berbuah, buah tomat muda berwarna hijau. Jika sudah masak, warnanya menjadi merah. Buah tomat banyak manfaatnya. Buah tomat mengandung vitamin C yang berguna bagi tubuh. Tuhan menciptakan banyak tumbuhan. Kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna, yaitu pohon kelapa. Nah, lanjut. Dayu mengunjungi pamannya. Pamannya seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk yang akan mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk sebanyak 425 butir. Kemudian di truk kedua ada 590 butir kelapa. Nah, jadi diingat ya nak, tadi Paman Dayu memiliki 2 truk. Nah, lihat truk pertama berisi 429 butir, yang kedua 590 butir. Hasilnya 1015. Kemudian, lihat yang di bawahnya, kita balikkan dia. 590 ditambah 425, hasilnya juga 1015. Nah, ternyata jumlah buah kelapa tetap sama, meskipun posisinya kita ubah. Ya, lihat 425 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 425. Nah, bisa dipahami ya nak ya. Ada contohnya di buku ya.
Kemudian, kerjakan latihan berikut seperti contoh. Nah, ada soal nomor 1, 535 ditambah 400. Berapa hasilnya? Kita cari dengan penjumlahan. 5 ditambah 0, tetap hasilnya 5. 3 ditambah 0, 3. 5 ditambah 4, 9. Jadi 535 ditambah 400, hasilnya 935. Nah, kita balikkan 400-nya lagi yang di depan. 400 ditambah 535, hasilnya juga 939. Jadi 535 ditambah 400 sama dengan 400 ditambah 345. Nah, lanjut yang kedua, 275 ditambah 360. Berapa hasilnya? 5 ditambah 0, 5. 7 ditambah 6, 13. 3 di bawah, satunya kita simpan di atas. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 3, 6. Hasilnya 635. Kemudian 360 ditambah 275, dibalikkan ya. Hasilnya juga 635. Nah, jadi ingat ditukar posisinya ya, Nak ya. Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Nah, di dalam dongeng melati ada tokoh-tokohnya. Siapa saja tokohnya? Yang pertama Putri 1 dan 2. Sifatnya atau karakternya suka memuji. Kemudian yang kedua, Bunga Sedap Malam. Sikapnya iri hati, suka mengejek, berani mengakui kesalahan, dan berprasangka buruk. Kemudian ada Bunga Anggrek. Bagaimana sikapnya atau perilakunya? Iri hati, suka mengejek, berani mengakui kesalahan, berprasangka buruk. Kemudian ada Bunga Mawar Biru. Bagaimana karakternya? Iri hati, suka mengejek, berani mengakui kesalahan, berprasangka buruk. Kemudian ada Bunga Melati. Karakternya tidak mau membalas kejahatan. Kemudian pemaaf dan tidak iri. Nah, itu karakter yang ada di cerita tentang dongeng Bunga Melati. Nah, bisa anak-anak ibu lihat ya dongengnya di buku tematik ya, Nak. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam di pot. Dayu senang merawat bunga-bunga di dalam pot. Suatu hari Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Nah, lihat gambar Dayu ya, sedang menjatuhkan pot. Tidak sengaja Dayu menjatuhkan pot ibu ya, Nak. Nah, seharusnya bagaimana Dayu bersikap? Nah, pernahkah kamu melakukan kesalahan? Pernah atau tidak, Nak? Nah, kemudian apa yang akan kamu lakukan setelah melakukan kesalahan? Benar. Ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita harus meminta maaf. Nah, dengan meminta maaf, kita akan merasa lega dan hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Nah, untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Harus berani kita meminta maaf ya. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika melakukan kesalahan. Ya, Nak ya.
Nah, manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen juga untuk tempat berteduh. Di bawah pohon yang rindang, kita akan merasa segar dan sejuk. Kita dapat terlindung dari sengatan sinar matahari. Dayu dan teman-teman di kelas 3 melakukan kegiatan olahraga. Lapangan di sekolah Dayu cukup teduh karena ada beberapa pohon rindang di sekitarnya. Mereka melakukan gerakan berikut. Nah, apa yang mereka lakukan? Yang pertama, berdiri tegak, kemudian rentangkan tangan ke samping, putarlah tangan ke depan 3 kali dan ke belakang 3 kali. Lalu berdiri dengan tegak, rentangkan kedua tangan ke atas, liukkan badan ke samping kanan dan kiri. Liukkan badan ke kanan dan ke atas. Liukkan badan ke kiri atas, lalu liukkan badan ke atas seperti melentingkan badan seperti ini ya nak ya. Nah, ini bisa kita lakukan di rumah ya. Gerakan olahraga sederhana ya nak. Alhamdulillah, selesai materi tematik kita hari ini. Semoga apa yang anak-anak ibu dengarkan tadi dapat dipahami anak ya. Kemudian tadi kita sudah belajar tentang dongeng. Apa saja unsur-unsur yang terdapat di dalam dongeng. Kemudian pertukaran tempat tadi ya, penjumlahan pertukaran tempat. Misalkan A ditambah B sama dengan B ditambah A ya nak ya. Alhamdulillah, selesai materi tematik kita hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.